Sahabat Ulen, jumpa lagi. Pada segmen audiobook kali ini, Ulen akan mencoba mengulas sebuah buku yang berjudul tentang pengantar studi Al-Quran, At-Tibyan, karangan Syekh Muhammad Ali As-Subuni, tentang tema ayat yang pertama diturunkan dan yang terakhir. Bagaimana pandangan beliau? Simak terus videonya. Permulaan ayat Al-Quran yang diturunkan ialah beberapa ayat pada permulaan surat Al-Alaq. Seperti telah diterangkan dalam hadis Bukhari, adapun ayat yang terakhir diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Al-Baqarah ayat 281. Ini adalah pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi para ulama yang tokohnya As-Sayuti. Pendapat ini dikutip dari seorang tokoh umat, yaitu Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Nasai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Dan Nabi setelah turun ayat itu hanya hidup 9 hari, yang kemudian beliau wafat pada malam Senin tanggal 3 Rabiul Awal. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, serta telah kuridai bagimu Islam itu sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Ini adalah pendapat yang tidak benar, karena ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan haji wada, dikala beliau wukuf di Arafah, yang setelah itu beliau masih sempat hidup selama 81 hari, dan sebelum beliau wafat turun sebuah ayat dari surah Al-Baqarah, Wattaqu yawma ilal akhir. Maka itulah ayat yang terakhir diturunkan, bukan ayat pada surah Al-Maidah. Inilah pendapat yang benar, dan dengan turunnya ayat ini terputuslah wahyu, dan sekaligus sebagai akhir hubungan antara langit dengan bumi. Setelah turun penutup atau yang terakhir ayat Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke pangkuan yang maha agung setelah beliau menyampaikan amanat dan risalahnya serta menunjukkan manusia kepada ajaran Allah. Ayat Al-Maidah sebagai ayat yang belakangan diturunkan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ayat pada surah Al-Maidah diturunkan di kala haji wada adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa salah seorang Yahudi pernah datang menghadap Umar ibn Khattab dan berkata, "Hei Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitabmu yang kalau diturunkan kepada kami golongan Yahudi, niscaya hari turunnya itu akan kami jadikan sebagai hari besar." Umar bertanya, "Ayat manakah yang Anda maksudkan?" Ia menjawab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Seraya Umar menjawab, demi Allah, sungguh aku tahu benar tempat diturunkannya ayat tersebut, serta saat di mana diturunkan. Ayat tersebut diturunkan pada waktu Rasul berada di Arafah, hari Jumat setelah asar. Tegasnya, ayat tersebut diturunkan pada suatu hari raya Islam yang paling besar, yaitu hari raya yang melebihi hari raya lainnya. Catatan Imam As-Sayyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran mengemukakan beberapa persoalan tentang ayat yang pertama dan yang terakhir diturunkan. Beliau menjawab persoalan tersebut dengan jawaban yang tepat dapat kami simpulkan sebagai berikut. Persoalan yang pertama, bahwasanya telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa ia ditanya, ayat Al-Quran manakah yang paling pertama diturunkan? Ia menjawab, Ya ayyuhal mudaththir, Ya ayyuhal mudaththir. Ia dibantah, bukan, melainkan Iqra bismi rabbika. Lantas ia berkata, saya akan menceritakan kepadamu tentang yang pernah Rasul ceritakan kepada kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku pergi ke Gua Hiro dan setelah menetap di sana aku pulang, turun dari bukit. Menuju lembah, aku memandang ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kemudian aku memandang ke langit. Tiba-tiba nampaklah Jibril dan aku gemetar. Aku cepat mendatangi Khadijah dan kuperintahkan mereka. Kuperintahkan selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddaththir. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ayat pada surah Al-Muddathir adalah ayat yang pertama diturunkan. Pendapat tersebut dijawab oleh As-Sayyuti dengan beberapa jawaban. Yang pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang turunnya satu surat secara sempurna. Jelaslah bahwa surat Al-Muddathir diturunkan secara sempurna sebelum diturunkannya surah Al-Alaq secara sempurna. Karena surat Iqra yang pertama diturunkan adalah hanya bagian yang awalnya. Hal ini didukung oleh sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim, riwayat Abdullah, bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menceritakan tentang renggangnya wahyu. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit dan aku segera melihat ke atas. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang di Gua Hiro nampak sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku pun segera pulang dan segera kukatakan, selimutilah aku. Kemudian Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddaththir. Dengan adanya kata malaikat yang pernah datang ke Gua Hiro menunjukkan bahwa kisah ini, turunnya surah Al-Muddathir, adalah lebih belakang dari kisah Gua Hiro. Iqra bismi rabbika. Imam As-Sayyuti memberikan jawaban berikutnya dalam kitab tersebut yang tidak perlu disebutkan di sini. Persoalan kedua, bahwa ayat Al-Maidah yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum adalah persoalan kedua, bahwa ayat Al-Maidah yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum adalah menunjukkan bahwa agama Islam telah lengkap dan sempurna. Karena itu bagaimana mungkin masih turun beberapa ayat yang lain? Itulah sebabnya kami mengatakan
bahwa ayat tersebut adalah sebagai ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan. Jawaban tentang pendapat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran Islam dengan penjelasan berbagai kewajiban dan hukum-hukum ketetapan, penjelasan tentang halal dan haram. Segala hal yang dibutuhkan oleh umat telah dijelaskan oleh Allah. Juga telah diperinci tentang segala hukum-hukumnya sehingga mereka berada di atas landasan yang jelas. Kesemuanya itu bukan berarti menutup sama sekali kemungkinan masih turunnya ayat-ayat lain yang berhubungan dengan peringatan dan ancaman dari Allah, dan yang berhubungan dengan peringatan kepada manusia akan adanya gejolak yang maha dahsyat di hadapan Tuhan sebagai penegak hukum yang maha bijaksana pada hari tersebut, yaitu suatu hari di mana harta dan anak cucu tidak lagi ada manfaatnya, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang tulus. Berdasarkan uraian di atas, sekelompok ulama telah menegaskan bahwa As-Suddi sendiri mengatakan bahwa setelah diturunkan ayat Al-Maidah tidak lagi akan turun ayat tentang yang halal dan yang haram. Sekian, semoga bermanfaat. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa membersamai kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.